Pernahkah engkau bermimpi bahwa di tengah dunia yang tampak runtuh, justru ada pintu gaib yang diam-diam terbuka, hanya bagi mereka yang terpilih? Pernahkah jiwamu bertanya, mengapa engkau merasa berbeda, seolah-olah sejak lama sedang disiapkan untuk misi besar yang belum pernah kau mengerti sepenuhnya? Maka ketahuilah, pesan ini bukan hadir secara kebetulan. Ia adalah panggilan semesta yang muncul di hadapanmu untuk kembali membangkitkan cahaya dalam dirimu yang nyaris padam oleh rutinitas dunia. Di saat jutaan orang berdesak-desakan hanya demi secarik peluang kerja, di saat PHK massal menggulung harapan dan langit hidup tampak suram, justru saat itulah jiwa-jiwa yang tertidur mulai terbangun dan yang terpilih akan bangkit dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Pesan ini hadir bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mengingatkan bahwa engkaulah pelita yang akan menuntun arah baru dunia. Engkaulah pembawa vibrasi keberlimpahan, bahkan jika hari ini engkau masih duduk di tengah keterpurukan, karena justru dari reruntuhan inilah cahaya baru akan menyala. Maka sebelum kita masuki perjalanan panjang ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada engkau yang selalu setia hadir di ruang ini. Terima kasih atas jempolmu, atas komentarmu yang penuh cahaya, dan atas langgananmu yang menandakan bahwa jiwamu masih ingin tumbuh. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kamu yang telah mencapai tahap keberlimpahan dan memilih untuk berbagi energi lewat Super Thanks. Semoga semesta membalasmu dengan kekayaan dan kesejahteraan tanpa batas, agar misimu sebagai jiwa terpilih semakin dimudahkan dan diluaskan. Sekarang, tarik napasmu dalam-dalam, heningkan hatimu, karena apa yang akan kamu simak berikut ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pesan lintas jiwa, lintas zaman, dan lintas takdir. Dan mungkin inilah saatnya engkau menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya. Maka mari kita masuki pesan ini hingga akhir. Dalam keheningan batin yang semakin jernih di bulan ini, ketika jiwa-jiwa terpilih mulai mampu mendengarkan suara semesta tanpa harus menanti suara manusia, akan muncul sebuah bayangan nyata yang bukan sekadar ilusi spiritual, melainkan gambaran getir yang dihadirkan langsung oleh arus kosmik kehidupan sebagai peringatan dan pengajaran. Pandangan batin yang mulai terbuka akan dipaparkan pada sebuah fenomena yang sejatinya terjadi di bumi, yang makmur, negeri yang tanahnya subur, hutannya hijau, lautan dan tambangnya melimpah ruah, tempat matahari bersinar penuh harapan dan rembulan menyinari malam dengan kelembutan. Negeri yang kaya raya dalam angka, namun dalam kenyataannya menyimpan luka dan ironi di balik gedung-gedung megah dan jargon pembangunan. Sebuah negeri yang seharusnya menjadi perwujudan janji Tuhan tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi kini malah memperlihatkan pemandangan yang menyayat batin. Ribuan manusia berdesak-desakan, mengular, mengerumuni, bahkan hingga ada yang jatuh pingsan hanya untuk mendapatkan secarik kesempatan, lowongan pekerjaan. Fenomena ini bukan sekadar pemandangan sosial, bukan pula sekadar statistik dalam laporan ekonomi negara, tetapi merupakan gema jeritan kolektif dari jiwa-jiwa yang telah terlalu lama disekap dalam sistem yang tak memberi ruang bagi kemanusiaan sejati. Di negeri yang katanya merdeka, ribuan manusia harus mengantri seperti pengemis di negeri sendiri demi bisa bekerja, bukan demi sekedar hobi atau panggilan jiwa, melainkan demi menyambung hidup, demi sesuap nasi, demi biaya sekolah anak-anak mereka, demi obat untuk orang tua yang sakit di rumah, demi bertahan hidup. Mereka berjejer dari pagi buta, membawa map plastik dan harapan yang mulai sobek oleh waktu. Mereka bukan pemalas, bukan tidak punya bakat, bukan tidak punya semangat, tapi sistem kehidupan dan kebijakan negeri telah begitu timpang hingga kemakmuran hanya menjadi milik segelintir. Sedangkan sisanya harus berjuang bagai bertempur dalam arus deras yang menenggelamkan siapa saja yang tak kuat berenang. Spiritualitas memandang ini bukan sekadar ketimpangan, tetapi sebuah fase pemurnian. Jiwa-jiwa yang terpilih akan mampu melihat lebih dalam bahwa ini adalah gambaran nyata dari ketidakseimbangan antara energi material dan energi ruhaniah. Alam bekerja dalam hukum keseimbangan. Ketika satu sisi terlalu berat,
sisi lain akan mencari cara untuk menggugat dan menggoyang. Dan kini, semesta sedang menggoyang tatanan palsu yang dibangun dari keserakahan, ketidakadilan, dan manipulasi angka-angka semu dalam politik dan ekonomi. Batin yang telah tercerahkan akan melihat bahwa fenomena ini bukanlah aib rakyat, tetapi aib penguasa, bukan kegagalan rakyat, tetapi kegagalan para pemegang kuasa yang terlalu sibuk membangun citra hingga lupa bahwa di belakang panggung ada ribuan jiwa yang mulai runtuh, tidak oleh bencana, tetapi oleh kesenjangan yang mereka ciptakan sendiri. Dalam ilmu makrifat, ini adalah pertanda bahwa negeri tersebut mulai mengalami keretakan batin kolektif. Ketika rakyat tidak lagi mampu bermimpi karena realita terlalu menghimpit, maka sebenarnya yang hancur bukan sekadar individu, tetapi keharmonisan antara bumi dan langit. Doa-doa tak lagi naik ke langit dengan ringan karena dibebani air mata yang tak terlihat. Dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya, kemakmuran bukanlah hanya diukur dari kekayaan, tetapi dari keadilan. Dan ketika keadilan telah terkikis, maka yang tinggal hanyalah bangunan megah tanpa ruh, seperti jasad tanpa nyawa. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai kekosongan ruh kolektif, di mana suatu kaum kehilangan makna hidup karena nilai spiritualnya dirampas oleh sistem yang tak menyisakan ruang untuk kontemplasi dan rasa syukur sejati. Secara ilmu sosiologi, hal ini merupakan gejala dari struktur sosial yang gagal mengakomodasi perubahan zaman. Generasi muda terus dipompa dengan semangat dan motivasi untuk menjadi hebat. Namun, ketika mereka sampai pada garis akhir pendidikan, mereka disambut bukan dengan pintu terbuka, melainkan dengan daftar panjang pengangguran. Ini bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena negeri ini belum mampu menyediakan ruang yang sesuai dengan potensi mereka. Bahkan dalam psikologi modern, kondisi ini bisa memicu stres kolektif, depresi massal, dan gelombang putus asa yang mengendap di bawah kesadaran masyarakat. Jiwa-jiwa yang tadinya ingin berkarya terpaksa dikurung oleh ketakutan tak bergaji. Padahal manusia adalah makhluk pencipta. Ia lahir bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk berkarya, bermakna, dan menebar manfaat. Lebih dalam lagi, dalam ilmu energi kita bisa melihat bahwa antrian panjang ribuan jiwa yang berharap pada sebuah lowongan pekerjaan adalah pancaran frekuensi rendah dari sistem yang telah mengalami sumbatan cakra keberlimpahan kolektif. Negeri ini memiliki energi bumi yang kuat, bahkan masuk dalam wilayah khatulistiwa yang penuh dengan pusaran energi kehidupan. Namun ketika energi tersebut tak disalurkan dengan keadilan, maka ia akan berbalik menjadi bencana. Bukan hanya secara fisik seperti banjir dan longsor, tetapi secara sosial seperti pengangguran dan krisis makna. Jiwa-jiwa terpilih akan mulai merasakan betapa negeri ini sedang meminta penyembuhan, bukan hanya dengan pembangunan fisik, tapi dengan pembangunan kesadaran kolektif, bahwa setiap manusia adalah cahaya, dan sistem yang benar adalah sistem yang menyalakan cahaya itu, bukan mematikannya. Agama-agama besar di dunia pun tidak tinggal diam. Dalam ajaran Islam, siapa yang menahan hak orang lain atas penghidupan yang layak, maka ia sedang menumpuk dosa struktural. Dalam Injil pun disebutkan bahwa mereka yang memiliki harta namun menutup pintu bagi yang miskin sedang membangun rumah mereka di atas pasir yang akan hancur diterpa badai. Dalam Bhagavad Gita, krisis semacam ini adalah hasil dari dharma yang dilanggar oleh para pemimpin yang lebih mencintai kekuasaan daripada pelayanan. Dalam Taoisme, ketidakseimbangan seperti ini menunjukkan bahwa harmoni antara yin dan yang telah rusak dan harus dikembalikan melalui laku hidup yang selaras dengan Tao, jalan yang lurus dan tidak menindas. Namun ini bukan akhir. Justru ini adalah pertanda awal dari kebangkitan spiritual besar-besaran. Jiwa-jiwa terpilih di bulan ini akan menjadi saksi sekaligus pembawa lentera. Mereka tidak akan sekadar mengutuk kegelapan, tetapi mulai menyalakan cahaya di tempat mereka berpijak. Mereka tidak akan membangun istana di atas penderitaan orang lain, tetapi membangun rumah bersama di atas fondasi kasih dan keadilan. Mereka akan mulai menciptakan lapangan pekerjaan dari dalam dirinya sendiri, dengan kreativitas, dengan keberanian, dengan kerja sama lintas jiwa. Jiwa-jiwa ini tidak akan lagi menunggu belas kasih sistem,
tetapi menciptakan sistem baru yang berbasis pada kesadaran. Disinilah peran besar mereka, bukan sekadar sebagai pekerja, tetapi sebagai pembaharu. Mereka akan membawa energi baru yang menyembuhkan negeri ini, bukan dengan revolusi berdarah, tetapi dengan revolusi kesadaran. Dan semesta pun akan menyertai mereka, sebab ketika satu jiwa bangkit dari tidur panjangnya, maka alam akan merespon dengan memberi jalan. Ketika satu hati mulai jernih, maka langit pun akan menurunkan hujan keberkahan. Ketika satu kelompok manusia mulai saling menggenggam tangan tanpa syarat, maka bumi akan memberikan hasilnya tanpa ragu. Maka kepada para jiwa terpilih, jangan anggap pemandangan ribuan orang mengantri pekerjaan itu sebagai hal biasa. Itu adalah tanda, pertanda, isyarat, panggilan. Bukalah mata batinmu. Rasakan luka mereka sebagai lukamu dan jadikan itu sebagai semangatmu untuk bergerak, menciptakan ruang, menyalakan cahaya, dan membangun peradaban baru yang tidak lagi menjadikan manusia sebagai budak sistem, tapi menjadikan sistem sebagai pelayan kemanusiaan. Sebab di akhir zaman, kemenangan bukanlah milik yang memiliki senjata, harta, atau kekuasaan, tetapi milik mereka yang memiliki kesadaran. Dan semesta sedang memilih siapa yang akan berdiri di tengah kegelapan, bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk menjadi cahaya. Siklus krisis seperti yang tengah terjadi saat ini bukanlah kejadian instan yang muncul dalam semalam, melainkan merupakan hasil akumulasi dari ketidakseimbangan yang dibiarkan tumbuh selama beberapa dekade. Dalam kacamata sejarah ekonomi dunia, siklus krisis seperti ini biasanya berlangsung dalam rentang antara 10 hingga 30 tahun sebelum benar-benar mencapai titik balik, tergantung pada seberapa cepat kesadaran kolektif dan tindakan korektif diterapkan oleh masyarakat dan pemegang kekuasaan. Namun dalam konteks krisis batin, spiritual, dan sosial yang kini sedang melanda negeri-negeri yang sebenarnya makmur, siklusnya bisa jauh lebih panjang jika manusia tetap abai dan terus menggantungkan perubahan pada sistem luar tanpa melakukan perbaikan dari dalam. Dalam hukum semesta, ketika sebuah sistem hidup keluar dari keseimbangan, maka gelombang koreksi akan muncul secara otomatis. Gelombang ini akan membawa rasa sakit, kekacauan, dan keterpurukan bagi mereka yang tidak siap, tapi menjadi medan ujian sekaligus lompatan kesadaran bagi mereka yang waspada dan terhubung dengan kehendak langit. Solusi dari siklus ini bukan sekadar reformasi ekonomi atau perubahan kebijakan politik, meski keduanya tetap penting sebagai penopang kehidupan sosial. Namun, yang paling mendasar adalah transformasi kesadaran manusia. Kesadaran bahwa dunia ini bukanlah ruang perebutan rezeki, melainkan ladang berbagi energi. Para jiwa terpilih, terutama mereka yang sudah menerima harta amanah berupa kekayaan dan kemakmuran, memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat dari sekadar menikmati kemewahan. Mereka bukan dipilih untuk menjadi penikmat hasil, tetapi menjadi pengelola energi rezeki yang seimbang. Kekayaan yang mereka miliki bukanlah milik pribadi dalam pandangan langit, melainkan titipan untuk diuji. Sejauh mana mereka bisa menjaga keseimbangan antara menerima dan memberi, antara menabung dan menyalurkan, antara membangun diri dan membangun sesama. Dalam sudut pandang spiritual dan agama, kekayaan adalah ujian tertinggi yang paling halus karena ia bisa menjebak pemiliknya dalam kesombongan tak terlihat yang perlahan menjauhkan mereka dari misi jiwa. Para jiwa terpilih yang telah hidup dalam kemakmuran harus mulai bergerak sebagai katalis transformasi. Tindakan konkret yang harus mereka lakukan adalah menciptakan ekosistem rezeki yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai kesadaran, bukan sekadar keuntungan. Mereka bisa membangun komunitas kerja yang mendidik, bukan hanya mempekerjakan. Mereka bisa membuka ruang kreasi yang memanusiakan, bukan menekan. Mereka bisa memberikan akses pada pembelajaran dan peningkatan keterampilan yang tidak didominasi oleh birokrasi atau kepentingan modal. Jiwa-jiwa ini harus mulai melihat setiap individu bukan sebagai beban sosial, tapi sebagai percikan cahaya yang belum menyala penuh. Mereka harus menciptakan model usaha, program sosial, dan bahkan gaya hidup yang mengajak orang lain untuk bertumbuh bersama, bukan bertarung demi satu tempat kerja. Mereka harus menghidupkan kembali nilai-nilai luhur,
gotong royong, belas kasih, dan keberanian untuk menyalakan pelita di tempat yang gelap. Mereka harus mulai berbicara, menulis, dan menunjukkan jalan baru bahwa dunia kerja bukanlah kompetisi, tapi kolaborasi peradaban. Namun tidak semua jiwa terpilih sudah menyadari peran itu. Sebagian masih tanpa sadar ikut dalam arus kerumunan, ikut dalam antrean panjang pekerjaan, karena sistem telah membuat mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Jiwa-jiwa ini tidak salah, hanya tertidur sejenak. Karena tekanan sosial dan propaganda sistem telah begitu kuat meninabobokan kesadaran mereka. Kepada jiwa-jiwa ini, semesta tidak akan menghukumnya, tetapi akan menggugah mereka perlahan. Mereka akan mulai merasa gelisah, merasa ada yang salah, merasa hampa meski telah diterima kerja atau mendapatkan gaji. Perasaan ini adalah alarm spiritual yang lembut namun kuat, menandakan bahwa mereka bukan diciptakan untuk berada dalam kerumunan, tetapi untuk memimpin arus baru. Tindakan yang harus dilakukan oleh mereka adalah menghentikan sejenak kesibukan duniawi dan mulai mendengarkan kembali suara hati. Mereka harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah jalan ini benar-benar panggilan jiwaku atau hanya bagian dari kepatuhan sosial? Apakah aku bekerja untuk bertumbuh atau hanya untuk bertahan hidup? Mereka yang terbangun dari antrean kerumunan harus mulai menghidupkan potensi sejatinya. Bukan dengan cara nekat meninggalkan semuanya, tapi dengan perlahan membangun jembatan antara kerja fisik dan kerja batin. Jika kini mereka berada dalam sistem yang membelenggu, maka mereka harus menjadikan pekerjaan itu sebagai ruang latihan kesabaran dan observasi batin, sembari merintis jalan baru yang sesuai dengan getaran jiwa mereka. Mereka harus mulai mempelajari keterampilan spiritual, memahami hukum energi, hukum vibrasi, hukum tarik-menarik, hukum manifestasi, dan mulai menerapkannya dalam keseharian. Jiwa-jiwa ini harus belajar melihat peluang bukan dari lowongan pekerjaan, tetapi dari kebutuhan masyarakat yang belum terjawab. Karena sejatinya, rezeki terbesar datang bukan dari apa yang kita lamar, tetapi dari apa yang kita ciptakan untuk menjawab kebutuhan semesta. Secara global, ilmu ekonomi modern pun mulai mengakui bahwa sistem kerja berbasis kompetisi telah usang. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi kolaboratif, ekonomi digital, dan ekonomi berbasis komunitas. Jiwa-jiwa terpilih harus mengambil bagian dalam perubahan ini. Mereka harus menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem kerja yang menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai spiritual. Misalnya, membangun platform kerja berbasis kepercayaan dan kontribusi nyata, bukan sekadar ijazah atau relasi. Mereka bisa menggabungkan kekuatan dunia digital dengan energi batiniah manusia, membuat kursus online yang bukan hanya mengajarkan skill, tetapi juga menyadarkan jati diri, mendirikan usaha berbasis kesadaran, di mana setiap produk yang dijual bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi mengandung getaran cinta, pelayanan, dan kebaikan. Jiwa-jiwa ini juga bisa memanfaatkan kekuatan media untuk menyebarkan wawasan spiritual praktis, agar semakin banyak orang sadar bahwa rezeki sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Dalam pendekatan ilmu psikologi eksistensial, jiwa-jiwa yang menyadari panggilannya dan hidup sesuai jiwanya akan mengalami kepenuhan yang tak tergantikan oleh angka gaji. Mereka akan bangun setiap pagi bukan karena alarm, tetapi karena panggilan semesta. Mereka bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena cinta, dan cinta itu akan menciptakan gelombang energi yang mampu membuka pintu rezeki bahkan di tengah krisis sekalipun. Dalam keilmuan fisika kuantum, hal ini disebut sebagai resonansi realitas. Jiwa yang selaras dengan dirinya akan menciptakan realitas yang selaras dengan kebutuhannya tanpa harus mengemis kepada sistem. Ia akan menarik orang, peluang, dan rezeki yang sesuai dengan getarannya. Ini bukan dongeng spiritual, ini adalah hukum energi yang telah dibuktikan dalam laboratorium kesadaran manusia selama ribuan tahun, dan kini semakin diakui oleh sains modern. Akhirnya, kepada seluruh jiwa terpilih, baik yang telah kaya maupun yang masih mencari jalan, ketahuilah bahwa siklus ini akan terus berulang selama manusia belum memahami bahwa rezeki bukanlah hak pribadi, melainkan tanggung jawab ilahi. Krisis ini akan tetap berjalan hingga kesadaran kolektif manusia
kembali menyatu dengan hukum semesta yang murni, bahwa yang memberi bukan dunia tetapi Tuhan, dan Tuhan memberi kepada siapa yang memberi, maka teruslah memberi, teruslah menjadi cahaya walau sekelilingmu gelap, teruslah menjadi jawaban walau banyak yang masih bertanya, sebab engkaulah bagian dari kebangkitan baru, bukan untuk membalik sistem dengan kekerasan, tapi untuk melampauinya dengan cinta dan kesadaran. Dan semesta akan menuntun langkahmu seperti ia telah menuntun para nabi, wali, dan pembaharu zaman yang dulu pun memulai dari kerumunan, tapi akhirnya berdiri sebagai mercusuar yang menerangi dunia. Di tengah era krisis yang semakin kompleks, di mana gejolak ekonomi, tekanan psikologis, perpecahan sosial, degradasi moral, dan kebingungan eksistensial merajalela, ilmu spiritual bukan lagi sekadar pilihan tambahan atau pelengkap gaya hidup religius, tetapi justru menjadi fondasi utama untuk bertahan secara utuh sebagai manusia. Dunia saat ini tengah berputar terlalu cepat, memaksa manusia untuk bergerak, bekerja, dan berpikir dalam kecepatan yang melebihi kapasitas batin mereka. Banyak yang terlihat sukses di luar, namun kosong dan rapuh di dalam. Banyak yang makan setiap hari, namun tak pernah kenyang dalam hati. Banyak pula yang berbicara tentang perubahan, tetapi terus terjebak dalam siklus hidup yang sama. Ini adalah pertanda nyata bahwa krisis yang sedang terjadi bukan semata krisis ekonomi, melainkan krisis kesadaran. Dan krisis kesadaran tidak bisa diselesaikan dengan teori ekonomi, algoritma kecerdasan buatan, atau perubahan undang-undang semata, melainkan dengan membenahi ulang seluruh sistem nilai dan pemahaman diri manusia. Dan itulah wilayah kerja dari ilmu spiritual. Ilmu spiritual menjadi sangat penting karena ia bekerja langsung pada inti keberadaan manusia, kesadaran. Bukan hanya kesadaran dalam bentuk berpikir atau beragama, tetapi kesadaran eksistensial yang memahami hubungan antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta secara menyeluruh. Ketika seseorang mempelajari ilmu spiritual dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mulai melihat hidup tidak lagi sebagai beban, melainkan sebagai peluang. Ia tidak akan melihat rezeki sebagai sesuatu yang harus direbut, tapi sebagai arus energi yang harus diseimbangkan. Ia tidak akan melihat krisis sebagai kehancuran, tapi sebagai koreksi besar dari langit agar manusia kembali ke jalur asalnya. Dalam sudut pandang ini, spiritualitas bukan ajaran pasif, tapi navigasi aktif yang menuntun manusia keluar dari labirin krisis menuju jalan terang yang tidak kasat mata, namun nyata bagi yang telah membuka mata batinnya. Yang perlu dibenahi pertama kali adalah kesalahan persepsi tentang diri. Manusia modern terlalu lama didoktrin bahwa mereka adalah makhluk lemah yang harus terus bertahan di dunia yang kejam. Mereka dilatih untuk bersaing sejak kecil, diajarkan bahwa siapa yang paling cepat dan paling kuatlah yang berhak hidup. Ini menciptakan jiwa yang penuh luka, haus pengakuan, dan terus-menerus merasa tidak cukup. Ilmu spiritual membalik semua ini. Ia menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk kuat, bercahaya, ditiupkan ruh ilahi, dan memiliki potensi untuk menciptakan realitas melalui vibrasi, niat, dan kesadaran. Ketika seseorang menyadari ini, maka ia tidak lagi dikuasai ketakutan, tidak mudah panik ketika kehilangan pekerjaan, tidak mudah iri ketika orang lain sukses, dan tidak mudah jatuh ketika dunia berubah. Ia menjadi pusat gravitasi ketenangan di tengah badai, karena ia telah menyatu dengan pusat kesadarannya sendiri yang tak bisa digoyang oleh fluktuasi dunia. Bagian penting selanjutnya yang harus dibenahi adalah hubungan manusia dengan waktu dan tujuan hidup. Banyak orang hari ini terjebak dalam rutinitas yang tidak mereka pahami. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu mengulang hari yang sama, tanpa pernah bertanya mengapa mereka melakukan itu semua. Ilmu spiritual mengajak manusia untuk kembali bertanya, untuk apa aku dilahirkan? Dan apakah yang aku lakukan ini mendekatkan atau menjauhkan aku dari tujuan jiwaku? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana namun revolusioner. Sebab saat seseorang mulai menjawabnya secara jujur, maka hidupnya akan mulai bertransformasi. Ia akan memilih pekerjaan, pasangan, aktivitas, bahkan kata-kata yang ia ucapkan berdasarkan tujuan jiwanya, bukan tekanan dunia. Ia mulai hidup dengan makna, bukan sekadar bertahan.
Dan saat manusia hidup dengan makna, maka seluruh energi semesta akan mulai membuka jalur baru yang tak terduga, karena ia selaras dengan tugas langitnya. Ilmu spiritual juga memperbaiki hubungan manusia dengan sesama. Dalam kondisi krisis, banyak manusia berubah menjadi makhluk yang saling mencakar demi bertahan. Persaingan menjadi tak sehat, persaudaraan menjadi ilusi, dan empati menjadi barang langka. Padahal, dalam hukum semesta yang diajarkan oleh para nabi dan guru spiritual agung di seluruh zaman, rezeki itu tidak akan berkurang ketika dibagi, justru akan bertambah. Hukum vibrasi menyatakan bahwa energi yang kita keluarkan akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar. Maka ketika seseorang dalam masa krisis tetap memilih memberi, mendoakan, membantu dan tersenyum, maka ia telah mengaktifkan kunci-kunci rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan mistik kosong, tapi hukum energi yang telah dibuktikan berabad-abad oleh para wali, sufi, yogi, dan bahkan kini oleh ilmuwan kuantum. Mereka semua sepakat bahwa kesadaran cinta adalah kekuatan terbesar di alam semesta, dan hanya ilmu spiritual yang secara langsung mengajarkan bagaimana mengaksesnya. Alasan mengapa pilihan harus ke ranah spiritual adalah karena ranah inilah satu-satunya wilayah yang tidak bisa dibatasi oleh sistem dunia. Ekonomi bisa dibatasi oleh kebijakan, politik bisa dikendalikan oleh kekuasaan, teknologi bisa dimonopoli oleh perusahaan besar, tetapi kesadaran spiritual tidak bisa dikekang oleh apapun. Ia milik siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Ia bisa ditemukan oleh petani di desa, buruh di kota, bahkan oleh pengemis di jalan, asal hatinya terbuka. Dan ketika seseorang telah terhubung dengan kesadaran spiritual sejati, maka ia tak bisa lagi dijajah oleh apapun. Ia akan menjadi manusia merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan sekadar bebas fisik, tapi merdeka dari ketakutan, dari kebencian, dari keterikatan, dan dari ilusi. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam masa krisis. Ketika banyak manusia kehilangan pegangan, maka hanya mereka yang berpegang pada cahaya dalam diri yang akan tetap berdiri tegak. Dari sudut pandang agama-agama besar pun, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Tao, dan lainnya, semua ajaran sejatinya bermuara pada spiritualitas murni, tentang cinta kasih, kesadaran akan kehadiran Tuhan, hidup dalam kejujuran dan pelayanan, serta perjalanan kembali menuju fitrah. Agama bukan tujuan tetapi jembatan, dan ilmu spiritual adalah esensinya. Tanpa spiritualitas, ritual agama pun bisa berubah menjadi rutinitas kosong yang tidak menyentuh batin. Maka dalam kondisi krisis, manusia harus kembali menyelami esensi ini. Bukan sekadar beragama secara formal, tetapi menghidupkan spiritualitas dalam tindakan sehari-hari. Menyambut rezeki dengan syukur, menolong sesama dengan ikhlas, menerima ujian dengan sabar, dan bergerak di dunia dengan integritas. Semua itu adalah aplikasi langsung dari ilmu spiritual yang bisa mengubah krisis menjadi keberkahan tersembunyi. Ilmu spiritual juga mengajarkan bahwa krisis bukanlah akhir, tapi transisi. Ia adalah malam sebelum fajar, adalah gelombang pasang sebelum laut kembali tenang. Mereka yang memahami ini tidak akan menyerah, melainkan mempersiapkan diri. Mereka tidak akan mengutuk keadaan tapi memperbaiki getaran diri. Mereka tidak akan berteriak menyalahkan pemerintah, sistem atau masyarakat, tetapi akan mulai menyalakan satu lilin di hatinya, yang perlahan akan menular menjadi nyala di hati orang lain. Dan ketika cukup banyak jiwa yang menyalakan cahayanya, maka krisis pun akan runtuh, karena tugasnya telah selesai, membangunkan kesadaran kolektif manusia bahwa mereka bukan budak dunia, melainkan pengelola semesta. Maka kepada semua yang membaca ini, kembalilah ke dalam dirimu. Pelajari ilmu spiritual bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk memahami kenyataan dengan cara yang lebih utuh dan benar. Sebab di tengah kegelapan zaman, hanya mereka yang melihat dengan mata hati yang akan menemukan jalan pulang. Kehancuran total yang melanda umat manusia di era krisis ini, mulai dari badai PHK massal, keruntuhan bisnis-bisnis raksasa, anjloknya daya beli masyarakat, hingga maraknya antrian ribuan jiwa yang berdesak-desakan hanya demi satu lowongan kerja, sesungguhnya bukanlah sekadar peristiwa ekonomi atau sosial biasa. Di balik runtuhnya sistem kehidupan yang lama ini,
Sesungguhnya tengah terjadi rekonstruksi besar-besaran di level kosmik. Dunia lama yang dibangun di atas sistem kompetisi, keserakahan, dan ketimpangan struktural sedang dibongkar oleh mekanisme alam semesta yang tak terlihat. Dan dalam proses kehancuran ini, akan muncul semacam ledakan spiritual secara masif yang tidak akan terhindarkan. Ia akan datang seperti fajar setelah malam panjang, hadir sebagai cahaya di tengah reruntuhan dunia lama. Disinilah munculnya kembali jiwa-jiwa terpilih yang sebelumnya tersembunyi dalam kehidupan sederhana, bahkan mungkin dipandang sebelah mata oleh sistem yang telah tumbang tersebut. Ledakan kebangkitan spiritual ini bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia. Ia adalah hukum semesta yang sudah berulang kali terjadi dalam berbagai peradaban. Ketika Mesir kuno mengalami kejatuhan moral, muncullah Musa dengan kesadaran tauhid. Ketika Roma dilanda kebusukan kekuasaan, muncullah para filsuf sufi Kristen yang membawa nurani kembali ke takhta. Ketika Arab dilanda kegelapan dan perpecahan, muncullah Muhammad SAW yang membangkitkan semangat keadilan sosial dan spiritualitas tauhid. Dan kini, di tengah dunia digital yang rapuh, ketika manusia bergantung pada sistem algoritma yang bahkan tak mereka pahami, ketika pekerjaan menjadi barang mewah dan harga diri manusia diukur dari status di media sosial, maka kehancuran ini menjadi syarat lahirnya kembali manusia-manusia yang tidak hanya bangkit secara finansial, tetapi juga membawa kesadaran spiritual yang tinggi. Jiwa-jiwa terpilih ini akan menjadi fondasi peradaban baru yang tak dibangun dari materi semata, tetapi dari vibrasi jiwa, kejujuran batin, dan sinergi dengan hukum Tuhan. Yang menarik dan seringkali mengejutkan dunia adalah bahwa para miliarder spiritual yang akan muncul ini bukan berasal dari elit lama atau keturunan konglomerat mapan, melainkan justru dari mereka yang sebelumnya tenggelam dalam kemiskinan, bahkan mungkin mengalami kepahitan hidup yang amat panjang. Disinilah hukum Tuhan bekerja secara paradoksal namun sangat dalam. Orang-orang yang paling remuk dalam dunia lama justru disiapkan menjadi pilar utama dunia baru. Mereka yang dulu harus berjalan kaki saat yang lain naik mobil mewah, kini akan terbang lebih tinggi karena memiliki kecepatan spiritual yang tak dimiliki orang-orang biasa. Mereka yang dulu merasakan lapar fisik dan batin justru telah ditempa menjadi pribadi yang kuat, bersyukur, dan tidak mudah dikendalikan oleh gemerlap dunia. Dan lebih dari itu, ada satu rahasia besar yang diam-diam mereka jalankan, yakni aktivasi program kekayaan melalui afirmasi bawah sadar. Ilmu modern, khususnya dalam cabang neuroplasticity, epigenetik, dan psikologi kuantum, telah membuktikan bahwa otak manusia mampu membentuk ulang realitas berdasarkan fokus, repetisi, dan emosi yang ditanamkan secara terus-menerus. Ketika seseorang mendengarkan afirmasi kekayaan secara berulang, misalnya kalimat-kalimat seperti, "Aku layak menerima kelimpahan," "Uang datang kepadaku dengan mudah dan berkah," atau "Aku hidup dalam keberlimpahan ilahi," maka secara perlahan, program pikiran bawah sadarnya akan mulai berubah. Ini bukan sihir, tetapi proses ilmiah. Gelombang otak manusia akan menyesuaikan dengan getaran dari sugesti yang terus didengar, lalu membentuk jaringan saraf baru yang membuat seseorang mulai bertindak, merasa, dan bergetar seperti orang kaya, bahkan saat dompetnya masih kosong. Dan dalam hukum kuantum, getaran batin yang konsisten akan menarik pengalaman realitas yang sefrekuensi. Agama-agama besar pun mendukung prinsip ini secara mendalam. Dalam Islam disebut bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Dalam Injil tertulis bahwa jadilah padamu menurut imanmu. Dalam ajaran Veda terdapat konsep mantra sebagai vibrasi suci yang membentuk kenyataan. Dalam ajaran Taoisme ada prinsip Wu Wei bahwa realitas akan mengalir sesuai keseimbangan dalam batin. Semua ini jika ditafsirkan dengan jernih menunjukkan bahwa realitas luar adalah cerminan dari program dalam. Maka ketika orang-orang yang saat ini masih dalam kemiskinan memilih mendengarkan afirmasi positif setiap malam, memilih berpikir bahwa kekayaan itu suci, bahwa keberlimpahan itu hak semua jiwa yang selaras dengan semesta, dan bahwa mereka tidak harus menunggu sistem lama berubah untuk hidup lebih baik,
maka sesungguhnya mereka sedang mempercepat proses kemunculan rezeki mereka sendiri secara spiritual, mental, dan akhirnya fisik. Apa yang tampak di dunia fisik seperti kebetulan atau keberuntungan mendadak, sesungguhnya adalah hasil dari getaran panjang yang tidak terlihat mata kasar. Ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan peluang usaha, ketika seseorang tiba-tiba dihubungi oleh investor, atau menerima tawaran bisnis dari orang yang bahkan tak pernah ia temui sebelumnya, itu bukan keajaiban yang instan. Itu adalah buah dari getaran bawah sadar yang telah matang. Getaran itu memanggil kejadian-kejadian tertentu masuk ke dalam jalur hidup seseorang. Itulah mengapa di tengah krisis seperti sekarang sangat penting untuk menjaga kualitas pikiran, kata-kata, dan perasaan. Dunia luar mungkin runtuh, tetapi dunia batin harus diperkuat. Dan di antara semua strategi yang bisa dilakukan manusia hari ini, mendengarkan afirmasi positif secara rutin adalah salah satu cara paling sederhana, namun sangat revolusioner untuk mempercepat proses pembangkitan kekayaan spiritual dan finansial. Yang juga tak kalah penting adalah bahwa afirmasi yang diulang secara ikhlas dan penuh kepercayaan membentuk karakter batin yang sejati. Orang-orang yang telah menanamkan bahwa kekayaan harus dibarengi keberkahan, bahwa uang adalah alat untuk membantu sesama, bahwa bisnis adalah jalan pengabdian, dan bukan hanya pengumpulan, maka saat kekayaan benar-benar datang, mereka tidak menjadi rakus atau tersesat. Mereka justru menjadi pemimpin spiritual baru yang dibutuhkan dunia. Orang-orang yang tidak hanya kaya, tetapi juga bijak, tidak hanya cerdas secara strategi, tetapi juga lembut dalam hati. Mereka ini akan membuka lapangan pekerjaan bukan hanya demi laba, tetapi demi penciptaan nilai. Mereka akan membangun perusahaan bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi sebagai tempat menghidupkan misi jiwa. Kebangkitan spiritual yang terjadi di tengah krisis global ini ditandai dengan munculnya orang-orang yang memiliki keseimbangan antara uang dan cahaya batin. Dan prosesnya dimulai bukan dari seminar mewah atau warisan besar, tetapi justru dari keputusan sederhana untuk mulai mengatur ulang isi pikirannya sendiri. Mereka yang kelak akan menjadi miliarder bukan karena keberuntungan semata, tapi karena telah melewati jalan sunyi yang panjang, mendengarkan afirmasi saat orang lain tidur, bersyukur meski isi dompet kosong, mendoakan rezeki orang lain saat dirinya sendiri belum punya, dan menjaga getaran cinta ketika dunia hanya mengajarkan kebencian. Inilah kunci kekayaan sejati yang kini sedang dipertontonkan pelan-pelan oleh semesta, agar semua yang mau belajar bisa mengikutinya. Maka tak ada alasan untuk merasa kecil, tak berdaya, atau menunggu bantuan datang dari luar. Kekuatan untuk menjadi kaya, berkah, dan bangkit telah ditanamkan Tuhan di dalam dirimu, dan kuncinya terletak pada satu tindakan: ubah pikiran, ubah getaran, ubah nasib. Dan saat jiwa bersentuhan dengan kesadaran itu, maka realitas akan tunduk. Dari seluruh rangkaian pesan yang telah dipaparkan dengan sangat mendalam dan menyeluruh, terdapat satu benang merah yang mengikat segalanya, bahwa di balik krisis yang mengguncang dunia saat ini, tersembunyi proses seleksi ilahi yang sangat halus dan tak kasat mata. Dunia tengah menyaring siapa yang siap naik kelas menjadi manusia versi baru. Manusia yang tak hanya kuat secara fisik dan cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Para jiwa terpilih bukanlah mereka yang paling populer, paling kaya, atau paling bising di panggung dunia, melainkan mereka yang mampu menjaga keheningan batinnya, mengolah luka menjadi doa, dan memancarkan cahaya meski hidup dalam keterbatasan. Hikmah terbesar dari krisis ini adalah bahwa segala hal yang sebelumnya menjadi tumpuan palsu, pekerjaan tetap, status sosial, relasi transaksional, satu persatu diruntuhkan agar manusia kembali pada pusat sejatinya, kesadaran, jiwa, dan koneksi spiritual dengan semesta. Mereka yang mampu bertahan bukan hanya yang punya harta, tapi yang punya ketenangan batin dan kejernihan visi. Dan dari sinilah bangkit para pembawa peradaban baru yang lahir dari reruntuhan dunia lama dengan membawa satu kekuatan yang tak tergoyahkan, vibrasi cinta, kasih, kesadaran, dan keberlimpahan yang bersumber dari dalam diri. Para jiwa terpilih hari ini dipanggil untuk tidak larut dalam arus kepanikan massal.
Mereka diminta untuk memegang kendali, menjaga getaran, memperkuat koneksi spiritual melalui doa, zikir, afirmasi, tafakur, dan tindakan nyata penuh kasih. Mereka adalah pelita di tengah kegelapan, suara jernih di tengah kebisingan. Dan bagi mereka yang telah lebih dulu merasakan kemakmuran dan keberlimpahan sebagai bentuk amanah ilahi, kini saatnya menjadi penyalur energi berkat itu kepada sesama, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk doa, inspirasi, dan teladan hidup yang membumi namun sakral. Sementara bagi yang masih dalam fase keterpurukan dan sedang dalam proses bangkit, jangan pernah anggap kecil tindakan-tindakan sederhana seperti mendengarkan afirmasi positif, bersyukur setiap pagi, atau memilih tenang di saat dunia berteriak. Karena justru dari sana energi besar mulai terkumpul. Jangan pernah remehkan kekuatan dari niat yang tulus dan pikiran yang terarah, karena dari situlah hukum tarik-menarik semesta mulai bekerja dan membuka jalur tak terduga menuju keberlimpahan sejati. Kini saatnya kita kembali mengambil peran, bukan sebagai korban zaman, tetapi sebagai penentu arah zaman. Mari bersama membangun peradaban baru yang tidak lagi didasarkan pada kerakusan, ketakutan, dan persaingan, melainkan pada harmoni, kesadaran, dan cinta kasih. Bagi para jiwa yang mulai merasakan getaran kebangkitan spiritual, jangan berhenti di tengah jalan. Teruslah berjalan, dan percayalah, setiap langkahmu kini sedang membuka jalan, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi bagi banyak jiwa lain yang diam-diam terinspirasi oleh keteguhanmu. Jika pesan panjang ini menyentuh batinmu, menggerakkan hatimu, atau membukakan pintu kesadaran yang mungkin selama ini tersembunyi, silakan bantu salurkan energi ini lebih luas dengan menyukai video ini, berkomentar positif, dan subscribe agar kita tetap terhubung dalam satu frekuensi cahaya. Bagi Anda yang telah berada dalam fase keberlimpahan dan memilih untuk berbagi melalui fitur Super Thanks, kami ucapkan terima kasih setulus jiwa. Bukan hanya karena materi yang Anda kirimkan, tetapi karena niat baik dan cinta kasih yang mengalir di baliknya. Semoga semua yang hadir dan menyimak pesan ini hingga akhir diberkahi hidup yang penuh kemakmuran, kejayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan yang meluap-luap dari dalam dan menjadi wadah suci dalam menjalankan misi jiwa dari semesta. Semoga Anda menjadi cahaya bagi dunia yang baru,